Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, hari Minggu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita harus berjauhan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, meminta tuntunan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami layani. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa pimpin kami, berikan kepada kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan. Karena firman-Mu memberikan jawaban bagi kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan kami yang susah. Bangkitkan kami yang terpuruk, karena firman-Mu sanggup menjawab setiap kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang kebal dari masalah. Orang sehebat Elia pun, dia harus menghadapi masalah. Dia dirundung oleh masalah. Elia dikuasai oleh perasaan kesepian dalam masalahnya, perasaan susah. Elia dikuasai oleh perasaan keputusasaan, oleh kesedihan. Itu sebabnya ia berdoa agar Allah membebaskan dia dari pelayanan ini. Dan dia minta izin supaya dia meninggal, supaya dia mati. Dan melalui nas ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita supaya kita belajar bagaimana kita menghadapi hidup, agar hidup kita persiapkan untuk menghadapi hal-hal terburuk yang kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita nanti. Sebab kita juga harus berhati-hati ketika masa-masa sukar, ketika masa-masa sulit dalam hidup kita, iblis akan menggunakan untuk semakin membawa kita pada kehidupan yang semakin jauh daripada Tuhan. Jika kita lihat pandemi corona yang hari-hari ini melumpuhkan setiap aktivitas kita, melumpuhkan setiap jadwal-jadwal kita. Bahkan pada hari ini kita harus ibadah melewati live streaming. Jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan. Waktu yang Tuhan beri ini adalah kesempatan bagi kita. Dahulu kita bisa ibadah bersama-sama, tapi sekarang lewat live streaming. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin dahulu kita diajak untuk beribadah, tetapi ada saja alasan untuk kita tidak datang beribadah. Atau kita diundang untuk kita melayani, tetapi ada saja alasan untuk kita tidak bisa melayani. Kita berpikir bahwa hidup ini akan panjang dan selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya hari ini perubahan telah terjadi. Sesungguhnya saya percaya satu hari nanti akan terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amos 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan haus akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu
akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Bacaan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Israel berkali-kali menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, dan kini mereka akan mengalami apa yang mereka inginkan. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan daging mereka. Allah tidak akan mengutus nabinya kepada mereka. Allah tidak akan mengutus hambanya kepada mereka. Dan firman Allah tidak akan disampaikan lagi kepada mereka. Dengan kata lain, apabila mereka mencari bimbingan Allah sementara keadaan sudah buruk, sementara bencana di mana-mana, mereka tidak akan menemukan jawaban. Mereka hanya akan mengalami kesunyian saja. Saya ingin katakan, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada Allah menyerahkan seseorang kepada keinginan dosa. Orang akan terjerumus oleh keinginan hawa nafsunya, dan akhirnya dia akan menjadi budak dosa. Tetapi puji Tuhan, Elia mendapatkan penghiburan dari Allah dalam pembacaan ini. Ketika dia sadar bahwa dia bersalah, dia kembali kepada Tuhan, dan Tuhan menghiburkan dia. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini? Yang pertama, Tuhan peduli dan menguatkan kita menghadapi setiap pergumulan kita. Dalam kesendirian Elia menghadapi tekanan hidup, ternyata Tuhan melihat dia tidak sendiri. Tuhan ada dan melihat. Tuhan peduli apa yang dia alami. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan hidup yang pahit, namun Allah memberikan perhatian, kekuatan, penghiburan ketika dia kembali ke gunung Tuhan. Dia mencari Allah di Horeb. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu kembali kepada Tuhan. Apapun masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita harus kembali kepada Allah. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup yang berat tanpa ada orang yang membantu dan menolong, namun Tuhan peduli kepada kita. Allah melihat penderitaan yang dialami oleh Elia dan memberikan kekuatan kepada Elia, memberikan kepada dia makanan dan minuman, memberikan kepada dia penghiburan. Walaupun kita harus menghadapi berbagai tantangan pergumulan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh tanpa daya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh tergeletak, sebab Tuhan akan menguatkan kita dan menolong kita. Yang kedua, hal apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini? Tuhan izinkan masalah karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia tanpa disadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu Elia. Justru dalam keadaan tertekan seperti itu, Elia semakin dekat kepada Allah, semakin mengharapkan Tuhan. Elia mencari wajah Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel yang dahulunya menyembah dewa-dewa Baal, akhirnya dia kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika menghadapi pergumulan hidup, ketahuilah bahwa kau tidak sendirian, masih ada Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan itu bukan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Elia dia minta mati, tetapi Tuhan mengatakan, kau harus kembali untuk melayani, untuk mengurapi hamba-hambanya, yaitu Elisa. Hari-hari ini gembala jauh dari jemaat karena virus corona memisahkan kita. Tetapi kalau kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan, ini adalah waktunya pendelegasian terjadi. Bahwa kita dipanggil untuk melayani keluarga kita masing-masing. Kita terlalu hebat melayani di luar. Kita mungkin terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kita tinggal di rumah
dan melayani keluarga kita. Saya percaya Tuhan mengerti dan Tuhan ada dalam segala situasi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hari-hari ini gembala jauh dari jemaat karena virus corona memisahkan kita. Tetapi kalau kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan, ini adalah waktunya pendelegasian terjadi. Bahwa kita dipanggil untuk melayani keluarga kita masing-masing. Kita terlalu hebat melayani di luar. Kita mungkin terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kita tinggal di rumah dan melayani keluarga kita. Saya percaya Tuhan mengerti dan Tuhan ada dalam segala situasi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini, Elia dia harus berdiri di hadapan Tuhan dan harus menyelesaikan misinya yang berikutnya. Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Elia. Namun Tuhan perintahkan Elia untuk keluar dari ketakutan, keluar dari masalah, tidak melihat masalah lebih besar, tapi melihat Tuhan lebih besar dari masalahnya. Dan Tuhan menolong Elia keluar dari masalahnya. Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Elia. Namun Tuhan tidak membiarkan Elia untuk terpuruk dengan masalahnya. Tetapi dia menyuruh Elia keluar, berdiri sebagai pemenang. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi Tuhan tidak izinkan Elia hanya berdiam dengan masalahnya. Tapi dia bangkit atas masalahnya. Karena Tuhan lebih besar dari setiap masalahnya. Firman Tuhan katakan, pergilah, kembalilah, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tuhan tidak menginginkan Elia berlarut-larut lama dalam ketakutannya, menghadapi setiap tekanan yang dihadapi. Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang kita alami. Tetapi untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan, bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang akan kita hadapi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan menghadapi tantangan masalah hari-hari ini. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian, kita masih punya Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus, kami saat ini mengalami banyak masalah tantangan. Kami tahu Tuhan, kami perlukan Engkau. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, mungkin kami kecewa, mungkin kami sudah patah hati, mungkin kami Tuhan Yesus sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal kami percaya, kami masih punya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, kuatkan mereka menghadapi setiap tantangan, masalah dan cobaan. Berikan mereka Tuhan Yesus hati yang bersyukur kepadamu, yang Tuhan Yesus menerima setiap keadaan. Karena kami tahu Tuhan ada dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Tuhan hiburkan. Oleh darah anak domba Allah, Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, setiap sakit penyakit, kutuk sakit penyakit kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami katakan sudah sembuh. Kami terima terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bila Tuhan pandemi corona ini, Tuhan lockdown atau Tuhan Yesus stay at home ini, Tuhan Yesus tidak selamanya. Dan kiranya Tuhan semuanya boleh bersih, atmosfer, virus-virus sudah bersih, orang-orang punya antibodi yang kuat, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasanya. Kami boleh beribadah, menaikkan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu terus terpatri kuat dalam hidup kami, untuk kami menjadi anak-anak putra-putri-Mu yang perkasa,
dalam menghadapi setiap tantangan masalah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.